Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Gita Diana. Oke, yang baru mampir ke YouTube channelku jangan lupa di subscribe. Ya, ini juga ada Bidan Sumul ya, yang punya channel barunya jangan lupa di subscribe juga ya guys ya. Di bawah ini tekan tombol loncengnya untuk notifikasi buat Bidan Sumul. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kali ini kita bakal ngebahas yang pengalaman kerja di Taiwan. Siapa yang sudah pernah kerja di Taiwan? Untuk kita berdua memang sudah pernah ya. Iya. Kalau Mbak Gita di sana berapa lama ya Mbak? Kalau saya kebetulan di sana itu 5 tahun. Lebih 5 tahun ya. Ya. Penasaran nih Mbak Gita. Ini kan prosesnya dari Indonesia sampai ke kemudian terbang ke Taiwan itu proses di PT-nya itu berapa lama sih? Untuk proses di PT-nya dulu aku itu sampai 4 bulan guys. Jadi memang benar-benar butuh kesabaran dan luar biasa. Berarti kurang lebih prosesnya kan selama 4 bulan ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih biar misalnya teman-teman di rumah tuh nggak penasaran ya. Daripada penasaran nanti nggak bisa tidur kan? Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya ya. Nah, itu tadi kan proses untuk di PT-nya kan Mbak Gita selama kurang lebih 4 bulan. Nah, belajar bahasanya sendiri sebelum masuk ke PT itu berapa lama sih? Kurang lebih di LPK-nya berarti kan belajar bahasa Mandarinnya ya teman-teman ya. Oh iya, kalau saya di LPK-nya dulu 2 minggu udah dapet job, terus langsung ke PT. Di sana lebih ke mendalami materi aja sih, kayak mulai dari hal-hal keseharian, bahasa Mandarin, dari mulai pokoknya keseharian yang harus diucapkan di sana kayak selamat pagi dan lain sebagainya, sampai benar-benar ke kata sambung dan lain sebagainya. Sampai 4 bulan kira-kira. Sampai 4 bulan kurang lebih ya. Tapi termasuknya berarti kategorinya untuk Mbak Gita ini, Lause Gita ini termasuknya kategorinya cepat. Soalnya dalam jangka waktu 2 minggu beliau ini belajar bahasa dan kemudian sudah dapat job ya teman-teman ya, sudah dapat job kemudian langsung berangkat ke PT. Cuman mungkin karena di PT itu kan masing-masing kadang ada kendala masing-masing ya teman-teman ya, makanya mungkin sampai 4 bulan. Tapi alhamdulillahnya tuh walaupun prosesnya lama selama jangka waktu 4 bulan, tapi beliau ini bertahan di sana sampai kurang lebih 5 tahun. Jarang-jarang loh kan, sampai 5 tahun bukan main. Luar biasa, pokoknya perjuangan banget guys. Iya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan berarti sudah masuk ke proses yang di PT ya. Ya. Oke, setelah di PT itu terbang ke Taiwan, pertamanya nyampe bandara itu gimana sih? Terus dapatnya di bandara tuh apa aja? Mungkin dapat KTP sana atau apa gitu loh. Iya, biar teman-teman nggak penasaran ya kalau misalnya yang mau terbang ke sana, biar ada bayangan istilahnya nanti di bandara, biar nggak lalalolo gitu, nggak tiladilo ya bahasa Jawanya, tiladilo. Oke, lanjut silakan. Oke, kalau di bandara kebetulan saya dulu itu terbangnya 2 orang ya, bersama rekan saya atau teman saya orang Lampung. Jadi ada temennya di sana itu dari jam 2 siang terus sampai Taiwan itu adalah 8 jam. 8 jam, 8 berarti 6 jam penerbangan melalui pesawat ya. Terus di sana setelah kita sampai di Bandara Taoyuan Internasional itu kita langsung, nanti di sana ada orang yang memang bertugas untuk apa namanya? Menjemput ya. Oh, ini dari Indonesia, dari Vietnam, dari mana? Jadi nanti kita dikelompokkan di satu ruangan. Kalau Indonesia di Indonesia nanti kita diberi masukan atau bimbingan ketika kalian nanti ada yang kurang berkenan di dalam pekerjaan, kalian bisa telepon ini ketika ada masalah lah. Terus nanti di sana lanjut untuk dikasih kartu untuk kartu telepon. Di sana juga dikasih di bandara itu. Nanti absen satu-satu dipanggil, terus nanti di sana langsung bikin KTP Taiwan. Jadi langsung foto, di situ udah ada yang namanya imigrasi sana, jadi polisi di sana. Kita foto langsung jam 8 malam itu. Ya udah, nanti KTP-nya itu adalah pertama kali wajah kalian sampai di Taiwan, dan benar-benar itu menjadi foto KTP untuk ARC berarti ya. Selama di sana. Ya kelihatan berarti agak kucil-kucil gimana gitu ya. Oh iya, cantik-cantiknya ya. Sama sekali tidak kelihatan muka ya guys, kelihatan gigi saja. Aduh, repot ya. Oke, Ya. menarik. Tadi kan diceritakan oleh Mbak Gita kan tadi dapat kartu ya. Kurang lebih tadi ada 3 kartu. Nah,
mau tanya nih, biasanya kan kalau di bandara kita kalau misalnya itu mau ada penawaran kartu itu kan kita diharuskan untuk membayar ya teman-teman ya. Lah ini sama juga nggak dengan di Taiwan itu? Apakah 3 kartu tersebut itu harus memang kita bayar atau itu free untuk kita? Itu free untuk kita ya. Jadi di sana nanti dapatnya 5 kartu kalau nggak salah. Jadi ya kayak di Indonesia aja, kayak Telkomsel, Indosat, XL dan lain sebagainya. Nanti di sana ada namanya ya berbeda. Tapi tetap itu adalah kartu perdana, dan kartu itu tidak boleh digunakan sembarangan karena kartu itu adalah memiliki, sebelum masuk ke kartu itu kita enter identitas dulu. Jadi memang nomor KTP kita yang ada di sana yang dipakai gitu. untuk. Oh iya iya iya. Jadi nggak boleh sembarangan diberikan ke orang lain ya. Oke. Iya, Oke. betul. Oh berarti kayaknya lebih mempermudah para pekerja Indonesia yang terutama pada saat datang ke sana ya Mbak Gita ya. Soalnya Iya. kartu pun kan kita difasilitasi dengan gratis ya. Betul. Oh iya iya ya, oke. Lah setelah itu kan nyampe bandara itu lah Mbak Gita. Setelah nyampe bandara itu ada orang yang jemput, terus kita langsung ditujukan, maksudnya diantarkan ke tempat bos kita, tempat kerja kita, atau mungkin kita melalui proses yang lain dulu, atau dikemanakan dulu, apa mungkin tes kesehatan dan lain-lain, mungkin barangkali seperti itu, atau kemana dulu ya? Ya, dari bandara itu kan jam 8 sudah sampai sana, nanti sudah semuanya clear KTP dan lain sebagainya, sudah pengarahan sekitar sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu langsung dijemput sama supir yang membawa kita nanti sekitar itu ada kayak travel gitu, isinya 8 sampai 10 orang lah, travel gede ya. Terus kita bawa koper sendiri-sendiri, garis sendiri, pokoknya itu cuma adanya satu supir aja. Nanti kita mengikuti di belakangnya, terus naik mobil kita ke penampungan. Yang penampungannya Masya Allah dari luar negeri, dari berbagai negara, ada Vietnam, Filipina, Indonesia, dari seluruh negara yang menjadi TKW di situ. Jadi satu, itu cuma 1 malam aja. Oh, berarti nggak terlalu memberatkan ya teman-teman, cuma 1 malam aja. Cuman memang harus bisa beradaptasi lah dengan orang yang mungkin asalnya bukan cuma dari Indonesia ya. Kan ini sudah nyampe di penampungan itu. Nah setelah dari penampungan kita ada medical lagi nggak sih? Soalnya kan di Indonesia kita sudah ada medical check up full ya, Mbak Gita ya. Kalau di sana yang ada medical lagi nggak ya? Ada, nanti kita sudah di sana menginap 1 malam, jadi jam 12 sampai sana, jam 4 sudah dibangunkan untuk makan pagi, dikasih susu sama roti 1. Kita naik ke bis yang akan mengantarkan kita untuk medical ya, medical full itu pertama juga di Taiwan. Jadi setelah medical full nanti kita langsung dijemput sama supir yang agensi Taiwan. Jadi supir itu di pintu keluar rumah sakit itu sudah ada namanya. Jadi nama saya Gita Diana, berarti Gita Diana gitu, dipanggil-panggil sampai aduh ini siapa yang jemput saya pasti kan bingung. Itu ternyata malah itu supirnya sudah ada di situ, udah standby. Oh memang sudah standby. Oh berarti sebenarnya mungkin bagi teman-teman itu nggak usah takut ya, nanti kalau nyampe Taiwan tuh bakalan hilang atau mungkin belum terlalu bakalan nyasar, belum terlalu bisa bahasa kan. Di sana berarti sudah memang ada sopirnya langsung yang memang menjemput, dan mereka membacakan namanya kita masing-masing ya, yang orang-orang baru sampai sana ya, jadi nggak usah pada takut ya. Oke, lanjut lagi nih Mbak Gita. Nah tadi kan sudah nyampe diantarkan sama dari sopir dari agensi ya. Terus pertama kali datang ke pantai dulu, Mbak Gita itu langsung bekerja atau suruh istirahat dulu? Pengalamannya Mbak Gita dulu pas pertama ke sana. Kalau saya dari agensi langsung ke panti, langsung bekerja. Jadi masih pakai pakaian yang ya belum mandi, gimana sih? Maksudnya pada saat saya ke sana itu kan pas musim dingin ya. Jadi kan memang cuci muka aja sama gosok gigi, terus langsung ke panti masih pakai jaket tebal. Itu sampai panti itu jam 5 sore. Kan itu masih masuk ke shift pagi. Jadi saya masih perkenalan untuk lingkungan, terus pertama kali itu langsung mencuci piring. Oh, pertama kalinya itu langsung mencuci piring ya? Oh, untuk mencuci piring. Lah kemudian ini kan udah hari pertama nih Mbak Gita ya. Kemudian hari kedua itu langsung memang kerja lagi atau mungkin masih masa orientasi? Kalau hari kedua udah langsung kerja, langsung saya kebetulan langsung di teman kerja saya satu shift itu adalah Vietnam. Jadi
saya langsung dikasih tahu, ini loh kerjaan kamu, ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu. Jadi memang biar nggak bingung, langsung benar-benar real kerja di sana. Oh iya. Itu berarti posisinya itu ada yang ngajarin nggak Mbak Gita? Maksudnya yang sudah lama, mungkin sudah lama di sana, atau mungkin Mbak Gita belajar otodidak sendiri nih, harus cari tahu dulu tempat ini ternyata buat ini, atau ada yang mengarahkan? Oh, di sana tenang saja, ada yang mengarahkan dari yang senior, maksudnya yang sudah entah 1 tahun 2 tahun dari kita, itu pasti ada yang ngajarin. Dan di sana ya tergantung inisiatif kita, karena pasien itu kan banyak. Kalau misalkan kita nggak hafal-hafal juga nanti diarahi atau nanti juga dikomplain kenapa kamu nggak hafal-hafal. Jadi saya inisiatif sendiri untuk menulis nama pasien. Kebetulan full pasien itu ada 48 pasien ya. Oh, berarti agak lumayan banyak ya di sana ya. Kemudian itu dari 48 itu caregivernya, tenaga caregiver atau tenaga perawatnya itu berapa sih Mbak Gita? Kalau di sana kebetulan 48 itu temanku ada 7. Ya, dari 7 orang ya. 2, Indonesianya 5. Oh, lumayan banyak ya. Berarti ada nggak cuma dari Indonesia teman-teman ya, ada juga dari Vietnam, dari negara lain juga ya. Oh iya. Tapi itu berarti mereka dari kita kan maksudnya beda adat dan tradisi kan dengan orang yang mungkin tadi dari disebutkan itu dari Vietnam. Nah, itu mereka kita butuh adaptasinya tuh butuh lama nggak sih waktu kemarin Mbak Gita di sana adaptasi sama mereka tuh? Lumayan lah, 3 bulan baru bisa beradaptasi, mulai dari makanan, bahasa, terus apa yang mereka omongin kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dengar. Jadi ada salah satu kata yang memang ternyata maknanya berbeda. Katanya sama tapi maknanya itu berbeda. Jadi biasanya miskomunikasi itu pasti. Oh ya, berarti nggak apa-apa ya ini untuk teman-teman yang mungkin baru datang ke sana, kalau terjadi miskomunikasi antara kita maupun sama teman sejawat kita maupun sama bos, itu hal yang wajar ya. Berarti semuanya insya Allah pernah mengalami itu ya. Dan gini, biasanya kan banyak banget itu teman-teman yang baru ke sana itu mereka mengeluh ya, kerjaannya berat, kemudian mungkin gak cocok dengan makanannya atau dan lain sebagainya ya. Itu gimana sih caranya Mbak Gita menyiasati itu biar bisa bertahan sampai kurang lebih 5 tahun loh, bukan main ini ya. Gimana Mbak Gita caranya? Ya, kalau untuk menyiasati setiap pekerjaan pasti kan ada masalah ya. Jadi gimana cara kita buat sabar ngadepin yang mungkin satu nggak suka sama kita, atau ada yang yaitu miskomunikasi dengan yang lain, terus kerja tim gimana caranya. Jadi memang kita butuh kesabaran yang luar biasa buat jadi harus tujuan kamu itu kerja itu apa sih? Kalau misalkan hanya untuk pujian atau dan lain sebagainya nggak usah diperdulikan. Jadi memang harus benar-benar kuat, mau diomong apapun, mau dibodoh-bodohin di sana kayak apa, kita harus berani menunjukkan bahwa kita itu bisa dan kita itu mampu. Kalaupun ada orang yang nggak suka, toh dia yang nggak suka, yang lain setelah lagi kita berbuat, setelah lagi kita berbuat baik ya, yaudah itu anggapan kita benar di jalan yang benar, ya udah maju aja terus gitu. Oke. Berarti kurang lebih inti dari tadi yang Mbak Gita sampaikan itu jangan pedulikan apa kata orang ya. Intinya kalian fokusnya tujuan kalian pertama itu kan bekerja ya. Bekerja itu mengumpulkan uang. Tidak usah terlalu memperdulikan teman misalnya membenci kita atau bagaimana mengomongkan tentang kita, yang penting fokus aja ke tujuan utama kalian ya. Karena yang menggajikan majikan ya. Bukan jadi teman kalau ya. majikan masih seret sama kita, percaya sama kita, it's okay, lanjut. Jadi lanjut terus aja gitu. Oh ya, oke. Hebat juga nih ya. Mbak Gita bertahan sampai 5 tahun loh teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman juga ya. Ini tentang masalah gaji ya. Biasanya kan orang ke Taiwan itu tertariknya dengan mungkin gajinya, wah gajinya besar makanya pengen ke sana. Nah, kita sekarang menelisik lagi, sebenarnya bener nggak sih gaji di Taiwan itu besar? Kita tanya sama yang udah memang pengalaman di sana ya. Gimana Mbak Gita? Memang gaji di sana itu besar atau gimana? Terus nominalnya itu berapa sih gajinya? Kalau gaji di sana, kalau dari 2017 saya ke sana ya, awal 2017 ya masih sekitar 9 jutaan lah untuk bersihnya, 7 sampai 9 juta. Karena kita kan memang ada lembur, ada libur dan lain sebagainya, potongan juga ada. Dan di 2017 memang kursnya lumayan jauh berbeda dengan 2022 ya. Jadi kursnya segitu.
Kalau dulu kursnya masih 480-an lah, sekarang udah 500 lebih. Iya, oke, benar nih ya. Kalau di sana kemarin terakhir itu 2021 Desember, sekitar bersihnya adalah 14 juta. Ya. Tuh 14 juta 14 ya. juta. Ya, oke. Itu kan tadi gajinya 14 juta tuh. Itu udah termasuk potongan untuk asrama sama makan belum Mbak Gita? Sudah Oh, sudah termasuk jadi ya. memang gajinya saya itu kebetulan cash, jadi memang benar-benar uang sana nanti diamplopin dikasih ke kita, bukan dari rekening majikan transfer ke kita. Kalau majikan saya nggak tahu kalau yang lain ya, bisa aja pakai rekening. Oke. Tentang kurang lebih gajinya teman-teman udah ada bayangan ya. Ini berarti terima bersih termasuknya ya. Sudah dipotong untuk makan dan lain-lain itu kurang lebih 14 juta. Tapi itu belum sama buat jajannya kita sih ya. Tapi itu nominal segitu menurut saya sudah besar sekali ya. Sudah besar sekali 14 juta guys. 14 juta guys. Yang mau ke sana buruan ke sana ya. Iya, tuh yang mau ke sana buruan ke sana. Terus ini untuk bayangan lagi buat teman-teman yang mungkin mau ke sana kalau nggak ada ya. Itu 14 juta itu dipakai sama Mbak Gita tuh per bulannya kurang lebih berapa sih menghabiskan untuk mungkin jajan, misalnya pengen ke pasar malam atau kemana, kan di Taiwan itu ada pasar malam ya teman-teman ya. Itu menghabiskan di budget nggak sih? Sebulan paling jajannya segini aja, terus dikirim berapa? Itu ada gitu nggak? Memang harus ada target ya untuk kita setiap bulan itu ya minim-minimnya harus 10 itu masuk ke tabungan kita sendiri gitu ya, jadi harus sih tabung karena kita di sana kan nggak selamanya, jadi memang hanya kontrak. Kalau misal kontrak habis, memang kalau kerja di Indonesia dengan gaji segitu pasti sudah bertahun-tahun lamanya pun kadang nggak ngumpul gitu. Iya betul. Berarti ini contoh juga buat adik-adik kalau nggak teman-teman yang mau berniat untuk pergi ke Taiwan, baik caregiver maupun pabrik dan lain sebagainya ya. Itu kalian harus fokus, kemudian harus ditarget ya. Kalau biasanya nggak tertarget nanti takutnya kalian di sana boros atau mungkin uangnya nanti habis nggak terarah gitu ya. Kalau ditarget itu nanti insya Allah kalian pulang ke Indonesia pun sudah ada bekal ya, entah itu untuk usaha atau apa ya. Ini kalian bisa mencontoh dari tadi ceritanya kurang lebih dari Mbak Gita ya, sudah ada penjabarannya ya. Oke, terima kasih Mbak Gita atas waktunya hari ini. Sama-sama. Jadi jangan lupa ya guys untuk tonton video-videoku selanjutnya. Ini jangan lupa di subscribe untuk Bidan Sumur. Makasih. Oke, bye bye. See you next time. Thanks for watching.